Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Sapio Akbar, bisa dipanggil Iyo. Di sini gua menjadi host pertama dari podcast Exciting. Di episode pertama ini, gua punya narasumber nih yang dibilang cukup keren di usia mudanya, yaitu ada Rafa. Rafa, apa kabar? Alhamdulillah. Di sini kita kan sebagai himpunan yang kategorinya tuh wishlist ya, ya Siti kita. Gue mau tanya-tanya nih seputar dunia bisnis. Di sini gue punya pertanyaan. Yang pertama, dari kapan lu punya usaha dan menjadi wirausaha atau entrepreneur? Kalau dari kapannya sih untuk berwirausaha gitu ya? Ya, kalau itu gua belum tahu. Oh, untuk mulai dagangnya itu memang udah dari dulu, dari kecil gitu. Dari zaman SD. Kalau dari zaman SD itu gua dulu sempat ya pisang-iseng lah gitu. Pisang-iseng dagang kayak jualan pulpen yang ujungnya ada apa? Ada penghapusnya aneh-aneh gitulah yang ada klinik-kliniknya gitu. Nah, itu dibawa ke kelas dan macam-macam yang lainnya juga tempatku dagang-dagangin. Bagus kuat mulainya. Itu pertama kali lu banget jualan tuh. Ah, bilang pertama kali lupa ya, lupa. Cuman emang soalnya emang dari dulu gitu karena usaha itu hampir dibilang menurut gue tuh kayak hobi, hobi lu. Berarti emang udah dari dulu ya suka aja gitu yang namanya sama duit gitu kan udah dari kecil kali ya. Yang penting cuan gitu. Udah tahu duit kecil. Ya, Dan dari situ tuh lu sampai kapan? Maksudnya tuh mempunyai bisnis sendiri. Kemarin dari semenjak situ, nah lu kan pasti udah punya jiwa-jiwa buat berbisnis. Nah, lu kapan hingga akhirnya tuh memiliki bisnis sendiri? untuk bisnis sih wah baru mulai tuh kemarin ya tahun lalu. Tahun lalu gitu. Untuk yang namanya bisnis karena yang udah ada strukturalnya gitu ya, yang udah ada manajemennya gitu. Bisnis. Kalau untuk dagang emang udah dari dulu. Produk dagang. Apa aja didagangin gitu. Ya. Kalau kata bisa jual ginjal, kalau bisa aduh ini nanti ginjal lu sisa 1 dong. Nah, kalau bisa bertumbuh ya, jual kan. Dan pastinya kan kalau bangun bisnis tuh punya keberanian ya. Nah, alasan berani membangun bisnis tuh, lu gimana? Alasan gua berani bangun bisnis ya, karena itu timbulnya dari rasa penasaran. Rasa penasaran dan rasa pengen punya penghasilan. Nah, terus gua tuh selalu nganggap kayak pengalaman itu hal yang paling mahal. Pengalaman itu gak bisa dibeli. Bener gak? Dari situ makanya gua selalu punya rasa penasaran untuk memulai di suatu. Nah, karena kalau kita nggak mulai-mulai kapan gitu punya pengalamannya. Bener bener, Iya. bener banget sih. Iya, dan pastinya butuh ini ya, apa, langkah awal tuh berani ya. Nah iya, nah petik nih. Terus pastinya kan butuh persiapan nih. Nah, persiapan apa aja saat lu memulai bisnis itu? Persiapan ya, kalau menurut gua nih ya, persiapan yang harus dimulai kalau kemarin yang gua udah lakuin sama yang pendapat gua sekarang itu beda. Waduh, Karena kalau kemarin yang gua siapin sebelum mulai bisnis,
masih ada kurangnya. Setelah gua udah ngalamin, sekarang gua udah tahu nih apa hal yang perlu disiapin sebenarnya. Nah, itu, eee, ada, mental, niat, rasa penasaran yang tadi, rasa penasaran. Rasa penasarannya bukan cuman hanya penasaran gitu ya, kan kalau kita laki-laki kalau ke cewek penasaran awal do nggak bakal lama, ya nggak bakal. Tapi di sini rasa penasaran itu rasa penasaran yang terus-menerus dalam bisnis itu. Jadi kita perlu rasa penasaran yang misalkan kita penasaran nih, pengen punya bisnis. Tapi nanti setelah udah punya bisnis jangan sampai hilang tuh. Nah, kita kembanginlah rasa penasarannya ini, untuk gimana caranya bisnis kita menjadi lebih besar atau lebih gitu, lebih kan manajemennya baik, penjualannya nah, itu kita harus punya rasa penasaran kayak gitu, gimana caranya gitu. Terus ada lagi, yang harus disiapin itu dari diri kitanya, kita harus haus akan motivasi karena yang namanya ilmu itu jangkauannya sangat luas, bener. Yang namanya ilmu itu, nggak bisa diukur dengan satu objek. Dalam bisnis juga kita, banyak sekali ilmu yang kita perluin. Bukan hanya ilmu dalam marketing ya bukan. Jadi ilmu di sini tuh kita perlu yang namanya ilmu pendekatan juga terhadap misalkan, udah ada karyawan nih, kita perlu ilmu yang namanya ilmu apa ya, pokoknya ilmu sesama, pemilik dan karyawan. Kalian harus punya ikatan gitu, kayak ikatan batin lah istilahnya, komitmen lah. Nah, jadi kurang lebih kalian harus dekat secara emosional juga, biar kalian tahu gimana nih, kondisi dia sekarang, tertekan atau enggak, begitu. Saling memahami lah, memahami yang mau dari karyawan atau owner. Iya, karena mau gimana pun kita saling membutuhkan. Ya, betul. Itu harus disiapin juga sih, oke siap. Dan pastinya kan setelah memiliki rasa penasaran ya, dari situ tuh, motivasinya membangun bisnis di usia muda tuh apa sih? Belum motivasi ya? Ya. Kalau motivasi menurut gua karena umur, waktu itu nggak bisa di-stop. Ya, bener. Dan kita butuh yang namanya tadi balik lagi, pengalaman hal termahal. Pengalaman itu nggak bisa ya. Nah, dari situ menurut gua kalau kita nggak mulai sekarang, mau kapan lagi gitu. Kalau entar lagi bakalan habis duluan gitu waktu. Waktu bakalan terus ngalir, umur bakalan harus ngalir, kan kita juga nggak tahu ya, yang namanya umur kita bakalan hidup sampai kapan gitu. Walau kalau bala gitu kan. Makanya ketika ada kesempatan langsung sikat lagi itu halal dan positif ya, pasti gas terus. Oke, nah kelas ini udah pertanyaannya udah 4 nih. Gua bakal lanjut terus sampai ke 6. Berarti masih ada sisa 2 pertanyaan lagi ya. Yang kelima nih masuknya pertanyaannya. Tantangan apa yang berkesan dan lu inget sampai sekarang pada saat lu membangun bisnis waktu itu? Tantangannya, ya banyak sih tantangannya yang berkesan itu. Pernah contoh ya, mungkin gua ngasih contoh beberapa ya. Ini salah satunya, eee, contoh diuji mentalnya. Ketika kita lagi semangat-semangatnya, untuk ngejalanin bisnis, ketika kita lagi semangat-semangatnya untuk apa ya, untuk mencari duit lah gitu, lagi nyari duit untuk ngejalanin bisnis kita. Tapi di situ, gua pada saat itu tidak ada pemasukan sama sekali, nol. Nah, jadi gua lagi semangat nih buat ngejalanin bisnis gua. Tapi ketika itu gua nungguin gitu kayak, wah nggak ada pemasukan nih sampai ketutupnya lagi kok nggak ada. Nah, di situ gua diuji lah, sebenarnya diuji mental. Makanya tadi yang harus disiapin itu mental. Sama, nih, ada lagi? Selain itu, tantangannya ya? Ya, tantangannya dan kesannya lah, kesannya ya. Tadi itu kan mental, kesannya itu ya kita diuji gitu. Jadi bener-bener besoknya itu bisa dibilang kita, eee,
jatuh lah mentalnya, semangat kita tuh nurun. Nah, gimana caranya? Yang susah itu gimana caranya buat kita naikin mental kita lagi, naikin lagi semangat kita, itu ke jalanin bisnis. Terus ada lagi, apa sih tadi pertanyaannya? Pokoknya tantangan dan kesan lu lah, yang sampai lu inget sekarang gitu. Tantangan ya? Iya, tantangan dalam bisnis banyak, karena yang paling ini juga kan kita masih muda nih ya, masih lagi bucin-bucinnya gitu, lagi bucin-bucinnya, lagi suka-sukanya sama yang namanya cintaan, Ya, ya munafik juga gitu lah riwayat. Nah, dari situ gua ya tantangan itu kita harus bisa membagi waktu, kita harus bisa membagi waktu dan profesional. Gimana, mau kapan kita, ngejalani bisnis, dan kita harus membagi waktu kapan kita ngejalanin bisnis dan, sama pasangan gitu. Jangan sampai jangan sampai kita fokus sama pasangan karena kita senang ini gitu ya. oh iya, Sama pacar juga, sama pacar kita senang, kita hayu aja gitu sama pacar, di sisi terkendala. Nah, itu kita harus benar-benar pinter lah dalam dalam, atur waktunya, dan jangan sampai walaupun si pacarnya ini ngedukungin buat dijalanin bisnis, itu bisa aja dari diri kitanya gitu, yang kacau, yang nggak bisa ngebagi waktu. Walaupun memang dari si pacarnya, "Udah deh sono gitu, isi dulu bisnisnya," itu sih. jadi memang kalau kayak gitu nggak ada salahnya kita punya pekakan, tapi dalam berbisnis tuh harus bisa perfect deteksi. Nggak ada salahnya karena yang namanya gua bukannya sok-sokan atau gimana gitu ya, yang namanya kita ngejalanin bisnis, kita perlu juga yang namanya support system. Oh ya bener, sistem salah bahasa itu juga Untuk tempat cerita, ya. Walaupun nggak dapet saran, ya seenggaknya lah kita bisa, bisa cerita gitu, ada pendengar. Nah, jadi dari situ bisa dibilang kita butuh sosok yang senenangin kita, bisa nge-support kita, dan bisa bertukar pikiran. Nah, itu tuh, Bang, butuh ya pertanyaan terakhir sih. Nah setelah oke. Apa tanggapan lu setelah lu bikin riset? Maksudnya riset di sini kayak melihat orang-orang nih, fotonya kayak gua atau teman-teman yang lain gitu, mau kulit kis, cuman masih ragu dari dianya, kerasa ragu kayak, oh pengen, wah apa ya, dan dia tuh merasa kayak dirinya belum siap gitu. Ya berarti ragu lah. Nah, ragu akan apa dulu gitu, kan ragu banyak ya, ragu akan kesiapan diri diri kitanya untuk memulainya, ragu akan yang bisa dibilang kurang cukup atau apa. Nah, terus, ragunya akan apa dulu gitu, banyak. Kalau sekiranya yang udah gua riset ya, kenapa sih gua sempet riset waktu itu di Instagram, kayak gua nanya, "Apa sih yang bikin kalian ragu untuk memulai bisnis?" Di situ kebanyakan orang ragu karena modal. Gak ada modalnya buat bikin bisnis, gak ada modalnya buat mulai bisnis. Padahal menurut gua itu, modal itu bukan cuman hanya semata-mata uang. Karena yang namanya kalau kita benar-benar mau mulai, kalau kita benar-benar mau berusaha, itu tenaga itu bisa kita jadiin modal, bisa dijadiin poin sama gitu. Nah, eee, modal juga selain uang gitu ya, uang, tenaga, relasi juga bisa dijadiin modal. oh iya betul. Nah, relasi itu bisa dijadiin modal ya, karena dengan adanya relasi kalian kenal sama yang udah punya usaha juga, kalian bisa jadiin itu kerjasama. Terus ada juga yang namanya kepercayaan, atau sekarang bisa dibilangnya values ya. Ah, percaya, value, Tahu nilai ini kita gimana orang lain, itu juga bisa dijadiin modal, bisa dijadiin poin sama juga. Karena,
dengan gitu kalian misalkan kalian punya value yang tinggi nih pada orang lain itu bisa mempercayai kalian. Jadi orang lain nggak akan ragu lagi. Misalkan ada orang yang ingin, investasi, pengen investasi lah gitu, pengen ngedanain kalian buat usaha. Makanya yang tadi kalian butuh value yang bagus. Jadi biar orang tuh percaya gitu sama kalian. Ya, optik bahasa arah tuh kan personal branding dan sekitarnya punya sesuatu buat modal dan apa komunikasi yang bagus, komunikasi yang masih juga bagus juga gitu buat modal soft skill lah, soft skill yang bisa kita kembangkan menjadi modal karena kalau emang udah public speaking sama value yang kolaborasi itu udah mematikan di saat sekarang. Nah bener, orang-orang iya gue dibilang mematikan karena dengan dua hal itu kalian bisa memulai semuanya. Oh, sekarang siapa sih yang nggak mau isi sama Raffi Ahmad? Ada yang nggak mau tuh, gak ada, emang dia udah terkenal, public speaking-nya bagus, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, emang udah percaya sama dia. Orang-orang tuh yang punya dia tuh udah pada percaya sama dia. Gak ada ragu-ragu lagi. Jadi itu emang poin utama. Poin. Hal-hal yang sami. Oh, ini nih. Sini. Udah habis aja nih kekanyannya. Dan 6 nggak kerasa banget kamu. Dan 6 nih cepet. Tapi memang kalau di dunia miskin dari segi ya kata tadi lu keberanian itu tuh kira-kira beraninya yang kayak gimana? Kayak misalkan gue berani ke semua orang buat nunjukin kegagahan gua atau inilah namanya jagonya gua gitu jagoan gua ya. Jika berani itu berani akan memulai sesuatu. Berani akan memulai ya, memulai karena kalau lu gak berani buat mulai kapan mulainya gitu. Jadi ragu lagi gitu. Kalau misalkan nih, lu udah punya ilmu buat mulai bisnis. Ilmu udah ada, modal udah ada, buat motivasi lu juga udah ada. Tapi lu gak berani buat mulainya. Bakalan jalan nggak? Nggak akan. Tanyanya gue bilang pemberanian. Jadi kayak udah nyati ke semua tinggal eksekusi ya. Iya, eksekusinya kalau nggak berani nggak bakal jalan-jalan. Dan bagi gue sebenarnya banyak pertanyaan banget. Boleh foto dari sisi personal gue. Tapi mungkin pertanyaan dasarnya yang tadi itu aja sih. Lanjut ke closing statement. Boleh lu ngasih closing statement buat para penonton? Pindah aku di sini gula. Kenapa? Closing statement. Gimana dong? Sudah, gue ngasih saran gitu buat saran atau pesan untuk anak muda buat memulai bisnis. Kata-kata hari, kata-kata hari ini ya kak. Jadi aku sama dia dan si itu. Ya, jadi saran gue nih buat kalian yang masih pada muda, ayolah, mulailah bisnis dan persiapan hal-hal yang menurut kalian perlu disiapin. Dan paling penting, baik lagi yang tadi gue udah bilang, mental. Siapin mental kalian buat berbisnis. Karena itu emang modal utamanya juga. Modal utama untuk mulai bisnis ya mental. Karena kalau nggak ada mental gak bakalan berani. Kalau nggak berani gak bakal memulai. Nah gitu. Jadi mental paling utama. Kalian harus nyiapin itu. Terus jangan menunda-nunda waktu. Karena waktu gak bisa jalan. Waktu akan terus jalan. Kalian gak bakal bisa di-cut. Nah kalau podcast ini bisa di-cut deh.
Potensinya bisa di-cut edit. Tapi waktu umur juga bakal bisa di-cut, karena pengalaman di saat ada peluang untuk kalian cari pengalaman, langsung aja ajar, langsung aja sikat, jangan ditunda-tunda, jangan ragu-ragu. Karena kalau dari kesalahan kita akan dapat ilmunya, dari kesalahan kita bakal dapat pelajarannya. Bener 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 setuju banget ya. Kalau kan kesalahan maksudnya pengalaman dan pengalaman itu bisa jadi guru buat kita. Nah, oh ya, siap siap siap. Nah, sambil gua karena kesalahan gue dapat pengalaman gitu. Dan pengalaman itu lu bisikin ke orang supaya bisa jadi pelajar motivasi motivasi gitu ya. Karena pengalaman gue bisa ada di podcast ini. Hebat sih, hebat hebat hebat. Oke, setelah dari 6 pertanyaan cukup jelas banget gitu ya penyampaiannya dari lu ya. Jelas tapi ada muter-muter dikit. Dikit apa? Kita muter-muter dikit. Kalau terlalu lempeng malah flat. Flat itu lempeng ya sama P2. Ya, jiwa dikit dimulai. Berbelit. Ya, soalnya dari tadi belum diminum ya. Minum dulu. Bambanya dong, dada dulu. Oke, siap. Makasih banyak nih. Makasih banyak nih Hawa. Sama Hauli kita bisa ngobrol-ngobrol kayak begini lagi lah itu di podcast. Dan pastinya nih dari sini menurut gua pribadi gua jadi punya motivasi juga Kak gitu gua sama bisnis. Karena memang kalau mau mulai bisnis tuh sebenarnya jalanin aja dulu. Mau gagal mau beruntung berhasilnya belakangan. Tapi usahain berhasil sih, ya kan. Gak bakal gagal. Karena segagal-gagalnya kalian tetap dapat keuntungan. Keuntungannya itu apa? Pengalaman. Iya, itu dia. Berarti keuntungan tuh ya semuanya berbentuk materi lah. Ya, Contoh lah kita kuliah nih. Kita kuliah, kita modalnya ya, tapi kita dapat eh, keuntungannya ilmunya. Itu pun bisnis. Kita mulai bisnis dapat pengalamannya gitu. ya, ya, bener. Pengalaman. Ya, pikir satu pengalaman ya, Miss. Oke, siap. Makasih banyak Klap sekali lagi sama sekali kita. Oke, guys. Sampai sini aja podcast kita di episode pertama dan sini ya sih suaranya iwak gue kamera. Sampai jumpa lagi gitu video. Ya, apa kat lagi. Sebenarnya. Oke, sekian podcast kita episode pertama ini. Next time kita bakal ketemu lagi di episode kedua. Tungguin narasumber yang hebat dan pastinya menarik lah. Pembahasannya juga menarik. Nggak kalah dari episode kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Take side. Nah, tadi tanggapan lu nih gimana nih? eh Udah gua riset ya.
Kan dulu bisa gak sih? Kan ya lihat truk ya, Kak, ya. Pertanyaannya apa? Kayak